Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ardiansyah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500118833. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Trimulya Jakarta kelas 9 dengan materi iman kepada hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik anak-anak yang soleh dan solehah, silakan kalian lihat kanan dan kiri kalian. Apakah sudah rapi bajunya, kacunya? Yang belum rapi tolong dirapikan. Oke, kalau sudah rapi, silakan cek kebersihannya, kolong mejanya, kolong bangkunya, apakah masih ada sampah, agar nanti kita belajar lebih kondusif dan lebih semangat lagi. Baik, untuk hari ini kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa, dan doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kenji, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Kenji sudah memimpin doa hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Baik, semuanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk, Pak. Kita jawab bareng-bareng, alhamdulillah. Oke, baik semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Baik, untuk seluruhnya kita boleh berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Ahmad. Silakan duduk kembali. Yang lain boleh duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan pembiasaan kita terlebih dahulu. Silakan dibuka Asmaul Husnanya. Oke, untuk Asmaul Husna dipimpin oleh Nanta. Silakan maju Nanta ke depan. Sudah siap semuanya? Apa? Wallahul ladzi la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Khabir, ya Basir, ya Khabir, ya Rafi, ya Muhit, ya Mutil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Qabil, ya Allah, ya Allah. Baik, terima kasih Nanta. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak.
Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian semua bahwa hari ini dan kemarin-kemarin sudah banyak terjadi tanda-tanda kiamat di sekitar kalian. Betul atau tidak? Betul. Oke, masih banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin kalian tidak sadari bahwa itu adalah sebagai tanda hari kiamat atau hari akhir. Karena pada dasarnya kita penting untuk apa? Untuk beriman kepada hari kiamat. Oke, baik anak-anak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Iman kepada Allah. Itu tentang Al-Asmaul Husna dan beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Oke, silakan Ustaz. Sholat. Oke, udah. Bersolawat. Ada lagi? Ngaji, Pak. Ngaji. Ada lagi? Berzikir, Pak. Berzikir. Ada lagi? Oke, beriman kepada Allah itu ada dua cara. Yang pertama adalah menjalankan perintahnya. Yang kedua menjauhi larangannya. Oke, tadi jawaban kalian benar semuanya. Nah, untuk hari ini manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu tentang dapat memahami pengertian dan tanda-tanda hari akhir. Yang kedua dapat menganalisis keterkaitan antara kerusakan alam dan perilaku manusia dengan tanda-tanda kiamat kecil. Oke, selanjutnya adalah Bapak ingin memberitahu pada kalian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan video, diskusi dan tanya jawab. Jadi peserta didik mampu menganalisis iman kepada hari akhir dengan benar. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bapak ada pretest. Silakan kalian boleh dibuka HP-nya dan dimasukkan kode background-nya. Ya, silakan. Oke, baik anak-anak, sudah diamati gambarnya? Sudah. Oke, kira-kira nih dari gambar ini gambar apa sih? Saya, Pak. Oke, silakan. Itu adalah gambar empat alam, Pak. Empat alam. Ada empat alam apa aja ini? Alam lahir, Pak. Alam lahir. Saya, Pak. Oke. Ada alam akhirat, Ada alam akhirat. Saya, Pak. Oke. Ada alam dunia, Pak. Ada alam dunia. Ya, Pak. Oke. Ada alam barzah. Ada alam barzah. Ya, jadi ini adalah empat alam ya untuk menuju proses ke alam akhirat. Membahas proses empat alam itu tentang terakhir yaitu alam akhirat. Nah, kira-kira kita harus mempersiapkan apa untuk di alam akhirat? Saya, Pak. Oke, silakan. Memperbanyak amal kebaikan. Memperbanyak amal kebaikan. Silakan. Banyak sholawat. Memperbanyak sholawat. Saya, Pak. Memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak amal ibadah. Saya, Pak, Silakan. meninggalkan kegiatan yang mendapatkan dosa, Pak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebuah tayangan video ya. Kalian bisa simak videonya terlebih dahulu untuk menambah penanganan kalian, untuk menambah wawasan kalian dari hasil video tersebut berkaitan atau mengenai iman pada hari akhir. Ya. Oke, baik anak-anak, di depan kalian sudah ada video. Silakan kalian amati terlebih dahulu videonya. Buat grup WhatsApp dan media sosial terlihat detik-detik erupsi Gunung Merapi yang diduga direkam oleh pendaki yang sedang kemah di puncak gunung. Mendapatkan ya, kita saksikan bersama ini para pendaki langsung kabur menyelamatkan diri saat mengetahui Gunung Merapi meletus pada pagi ini ya. Kita bisa lihat para pendaki langsung menjauh dari puncak Gunung Merapi. Oke, baik anak-anak, setelah tadi kita mengamati video yang sudah ditonton, apa bencana yang terjadi dalam video tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan. Gunung meletus, Pak. Gunung meletus. Kamu? Saya, Pak. Kebakaran hutan, Pak. Kebakaran. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, menurut kalian apakah bencana ini merupakan tanda-tanda hari akhir? Iya, Pak. Iya. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Surat apa? Di sini siapa yang hafal surat Al-Zalzalah? Saya, Pak. Oke, silakan, Abi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
قومها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Masya Allah. Masya Allah. Oke, apa yang harus kita persiapkan ketika bencana itu terjadi? Ya. Oke, Pak. Oke, silakan. Berkas penting, Pak. Mengamankan berkas-berkas penting. Ya. Ada lagi? Ya Pak. Oke, silakan. Mencari tempat aman Pak. Mencari tempat aman. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, ambil. Bertawakal. Ya. Kenapa kita harus bertawakal? Ya Pak, Ya. karena kita tidak tahu bencana yang akan terjadi. Ya, karena kita tidak tahu bencana yang akan terjadi itu kapan datang. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kegiatan selanjutnya kalian akan berdiskusi untuk menjawab LKPD yang Bapak sudah siapkan. Diskusi ini akan dilakukan secara per kelompok. Nah, masih ingatkah kelompok kalian yang sudah Bapak buat berdasarkan asesmen pada pertemuan sebelumnya? Masih Pak. Oke, jika masih ingat silakan duduk sesuai dengan teman sekelompoknya. Oke, baik anak-anak, sudah duduk sesuai dengan teman sekelompoknya? Sudah Pak. Oke, nanti saat berdiskusi kalian harus bekerja sama dengan baik dan harus saling menghormati pendapat dari teman kalian. Oke, Bapak akan memberikan LKPD yang mana setiap kelompok memiliki topik yang berbeda-beda, ya. Ini kelompok 1 Masih Pak. sama kelompok 2, Masih Pak. kelompok 3, Masih Pak. kelompok 4, Masih Pak. kelompok 5. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Oke, tolong diperhatikan di lembar pertama kalian harus menuliskan kelompok berapa, lalu menuliskan nama anggota kelompok yang ada. Di halaman berikutnya bisa dicek di halaman ketiga yaitu petunjuk pengerjaan, bisa dibuka terlebih dahulu. Oke, sudah dibuka? Sudah Pak. Oke. Di petunjuk pengerjaan LKPD, bacalah setiap narasi atau studi kasus dengan penuh perhatian. Selanjutnya diskusi bersama kelompok kalian jawaban dari pertanyaan yang disediakan. Lalu tuliskan hasil diskusi di kolom yang tersedia. Selanjutnya siapkan satu anggota kelompok dan untuk presentasi. Oke, baik anak-anak, dalam kegiatan diskusi kali ini Bapak akan melakukan 3 penilaian. Penilaian pertama yaitu tentang pengetahuan. Di sini Bapak akan menilai hasil analisis diskusi kalian. Penilaian yang kedua adalah keterampilan. Bapak akan menilai saat kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Penilaian yang ketiga adalah penilaian sikap, yang mana Bapak akan mengobservasi cara kalian berkomunikasi terhadap teman sekelompok kalian. Baik, sudah jelas? Sudah Pak. Oke, baik, kalau sudah jelas silakan kalian berdiskusi. Kasih ya, Pak. Ya Pak. Sama itu kan ini bukan apa tanggung jawabnya. Pertama kan temanya adalah abdi di utang kepada kan manusia sering apa mengkapasitas.
Terima kasih ya Pak. Oke baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah Pak. Oke baik, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya Bapak akan mengajak kalian biar lebih semangat nih, ice breaking ya. Kalian tahu tepuk pagi, siang dan malam? Tahu Pak. Oke, kalau pagi itu tepuknya 2 kali, siang itu 1 kali, malam itu tidak ada tepuk ya. Jadi biar lebih konsentrasi untuk menjalankan presentasinya nanti. Oke, bisa kita mulai? Oke, silakan boleh berdiri. Oke, kita percobaan dulu ya. Pagi, 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 malam, siang, 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 pagi, 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 malam. Oke, mantap. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, silakan boleh duduk kembali. Oke, baik, sudah semangat untuk presentasi? Sudah Pak. Oke, baik, untuk memulai presentasi kali ini, adakah kelompok yang ingin mulai menyajikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Oke, silakan dari kelompok 1 boleh langsung mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD kami yang bertemakan Bumi yang Tak Lagi Ramah. Kami beranggotakan saya Nabil, Saya Ibnu. saya Ryan. Saya Nadia, saya Hilda. Kasus 1, bumi yang tak lagi ramah. Beberapa tahun terakhir, kota-kota besar di Indonesia sering dilanda banjir hebat. Tidak hanya karena hujan deras, tapi juga daerah resapan air di Jakarta misalnya. Hampir setiap musim hujan, masyarakat harus bersiap menghadapi genangan air yang melumpuhkan aktivitas. Sungai yang dulunya jernih, ini dipenuhi sampah plastik, botol, dan limbah rumah tangga. Suatu hari, guru PAI menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah banyaknya kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia sendiri. Firman Allah dalam Ar-Rum ayat 1 menegaskan telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Raffi yang mendengar penjelasan itu merenung, mungkin banjir bukan sekedar bencana, tetapi juga peringatan agar manusia berhenti merusak alam. Pertanyaan pertama, mengapa banjir bisa dianggap sebagai salah satu tanda-tanda kiamat kecil? Jawabannya adalah karena banjir adalah kerusakan alam dan kerusakan alam adalah tanda dari kiamat kecil. Soal nomor 2, apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam seperti dalam kisah tersebut? Jawabannya, karena banjir disebabkan oleh perilaku manusia yang lalai. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki seorang muslim dalam menghadapi peristiwa seperti itu? Jawabannya, seorang muslim harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan berperilaku bijak terhadap alam. Oke, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan. Ya. Jika ingin mencegah bencana alam seperti banjir, apa yang harus dilakukan oleh manusia agar tidak terjadinya banjir? Izin dijawab ya, Fanda. Mungkin kita sebagai umat manusia, kita harus mencegah banjir dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke gorong-gorong sekitar agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Ada lagi yang bertanya? Saya, Ya, silakan. kenapa bisa banjir? Izin dijawab, mungkin
itu karena ada tumpukan sampah di area sungai atau di gorong-gorong yang bisa menyebabkan alirannya itu tersumbat, jadi bisa menimbulkan banjir. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi diskusinya sangat interaktif. Nah, Bapak sangat mengapresiasi kalian. Sekali lagi Bapak minta tepuk tangannya dong. Dari teman-teman yang tanya, yang menanggapi, wah sangat antusias banget ya. Oke, dari hasil analisis kalian itu sudah benar ya. Apa yang sudah terjadi di muka bumi ini adalah tanda-tanda kiamat sugro. Nah, kiamat sugro itu adalah tentang bencana alam. Ya, yang mana tadi sudah dijelaskan dari beberapa kelompok. Ya, ada longsor, dari aktivitas yang kita sudah lakukan, dari amati gambar, mengamati video, berdiskusi, presentasi. Di sini apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Pak. Oke, silakan. Iman kepada hari kiamat adalah salah satu iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kita bisa mengamalkannya dengan cara berbuat baik dan memperbanyak pahala amal ibadah. Oke, terutama membuat seven. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan dan oke, silakan. Iman kepada hari akhir berarti meyakini dalam sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Iman ini mendorong manusia untuk menjauhi larangan Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Oke, tepuk tangan buat Aska. Oke, Bapak ingin menguatkan kembali kesimpulan pembelajaran hari ini. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan ini bukan sekedar mengetahui bahwa akan datang hari kiamat, tetapi juga meyakini seluruh peristiwa yang terjadi setelahnya, seperti kebangkitan dari kubur, perhitungan amal, surga dan neraka. Jadi 4 alam tadi yang sudah dijelaskan di awal, ini adalah sebuah proses menuju ke alam akhir. Alam rahim kita sudah lewati, alam dunia yang sedang kita persiapkan untuk menuju ke alam barzah atau alam kubur yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini bisa NKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu di kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 4, kelompok 5, terima kasih. Oke, untuk mengetahui lebih dalam apakah kalian benar-benar sudah memahami materi pembelajaran hari ini, Bapak akan menanyakan atau kalian mengerjakan itu post test ya. Post test kali ini akan diberikan melewati aplikasi Whiteground. Silakan HP-nya dikeluarkan kembali. Oke, di depan sudah ada kodenya. Silakan kalian masukkan kodenya. Sudah selesai semua mengerjakan prosesnya? Sudah. Oke, kalau kalian sudah mengerjakan proses, kita tepuk tangan buat kita semua. Oke, biar tambah dan lebih semangat lagi sebelum kita melanjutkan aktivitas berikutnya, agar lebih semangat lagi, kita akan mengadakan live breaking itu tentang pupuk anak soleh. Nah, silakan ayo kita berdiri terlebih dahulu. Kalian bisa tepuk anak soleh? Bisa. Oke, kita coba bersama-sama ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke,
tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Oke, sekali lagi ya, biar lebih semangat, biar lebih kompak ya. 1, 2, 3, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Silakan boleh duduk kembali. Nah, makin semangat kan jadinya? Iya, Pak. Semangat ya? Masih. Oke, semua aktivitas kegiatan pembelajaran sudah kita lakukan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya sekarang kita sama-sama merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermakna atau biasa saja gitu. Nah, hari ini refleksinya lewat emoji atau emoticon ya. Oke, Bapak akan bertanya di setiap kelompoknya ya. Kalau pilih emoji yang love ya, ekspresikanlah dengan love ya. Kalau yang jempol, berarti tunjukkan jempolmu ya. Selanjutnya kalau yang sedih, kayaknya nggak mungkin ya, karena kan pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke, Bapak mau tanya dulu kelompok 4. Kelompok 4, pilih yang mana? Oke. Kelompok 5, Jempol. kelompok 3, Love. oke. Kelompok 2, Jempol. kelompok 1, Love. oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, baik anak-anak, ya anak-anakku yang sholat, merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah pembelajaran hari ini adalah menyenangkan. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tata krama ya. Karena waktu sudah habis, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas keaktifan kalian yang sudah bertanya, yang sudah presentasi. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gigi, terima kasih. Oke, sekali lagi Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di hari berikutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam